Makanan penutup atau dessert biasanya kan berupa jajanan manis ya, seperti pie buah contohnya. Namun pie atau kue dengan adonan pastry ini tidak hanya bisa dikombinasikan dengan rasa manis, ternyata juga bisa pakai rasa gurih. Apa saja ya variasi pie yang ada di Indonesia dan bisa Anda buat? Dan sebenarnya bagaimana perjalanan makanan yang sudah berusia ratusan tahun ini? Berikut informasinya dalam Foodpedia. Siapa yang tak kenal dengan pie? Hidangan penutup atau dessert dengan adonan pastry dan dihiasi beragam topping. Dikutip dari laman historia.id, adonan pie pada awalnya digunakan sebagai pembungkus daging yang akan dipanggang agar kedap udara dan menjaga agar lemak daging tidak hilang. Namun seiring dengan perkembangan zaman, adonan pie diolah agar bisa dikonsumsi dengan daging isiannya. Hidangan ini konon ditemukan pada zaman Mesir kuno dan pada 1500-an mulai dikenal di Inggris serta Amerika. Lalu bagaimana perkembangannya di tanah air? Nah, jadi tuh kalau di Indo itu sebenarnya ada dua jenis sih, ada yang namanya pie, ada yang namanya tart. Nah, jadi tuh kan kalau pie itu setahu aku itu banyak kan tuh datangnya tuh dari US atau enggak ke influence dari Australia karena setahu aku sih emang asalnya dari situ. Terus kalau tart itu sendiri itu asalnya dari France. Nah, kalau yang dari Indo sendiri itu ya antara antara dua itu, antara yang ada kiblatnya ke tart walaupun banyak dari kita sebutnya pie, ada yang benar-benar itu pie. Kehadiran beragam jenis pie di Indonesia juga meningkatkan permintaan pembeli, baik online maupun offline. Lizana Foodie contohnya, sudah menjalankan usaha rumahan ini selama 10 tahun dan memasarkan pie melalui media sosial. Adapun pembuatannya dimulai dengan menyiapkan adonan pastry. Bahan yang digunakan adalah tepung terigu protein sedang, air dingin, garam, dan gula secukupnya, serta margarin. Semua bahan diaduk menggunakan tangan agar adonan tidak terlalu kalis. Sebelum dimasukkan ke dalam cetakan, adonan pastry diistirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Dan jika sudah siap digunakan, adonan ditipiskan hingga sekitar 4 mm. Nah, tip bagi yang ingin mencoba membuatnya di rumah, adonan pastry sebaiknya dipanggang 15 menit sebelum diberi isian agar pastry matang dengan merata dan dilanjutkan dengan memanggang selama 30 menit setelah diberi isian. Yang pasti ikutin resep, ikutin petunjuk, takaran benar, coba. Misalkan kalau gagal, ya trial and error-nya coba. Misalkan tepungnya kebanyakan, airnya yang kebanyakan, coba di balance gitu ya. Oke, saya mau coba dulu pie yang savory atau yang gurih. Yang ini isiannya ada smoked beef, terus ada jamur, ada onion atau bawang bombay, terus di atasnya ada keju mozzarella-nya. Mantap ya. Saya cobain dulu. Lembut dan gurih banget. Jenis pie lain yang cukup populer adalah pie susu. Dapur Joy merupakan salah satu produsen pie susu yang konsisten menyajikan pie dengan cita rasa orisinal. Nah, kebetulan dulu itu saya belajar dari mama mertua karena suka sekali dengan signature pie-nya. Original pie karena orang mertua itu orang Ambon. Terbiasa orang timur tuh suka bikin rem tart bilangnya. Nah, rem tart ini belajar karena suka. Sebenarnya untuk konsumsi pribadi. Jadi kalau di rumah ada acara pun semuanya kita bikin pakai itu. Nah, pas pandemi saya bilang sama suami, yuk kita coba usahain karena selama ini pada saat bikin acara semua orang suka. Agar lebih menarik, pie susu dapat ditaburi buah-buahan segar seperti stroberi dan lemon. Modifikasi ini ternyata banyak disukai. Yang menjadi favorit saya adalah lemon pie. Selain lumer di lidah, rasa asam lemon mengimbangi manisnya susu.
Lalu, bagaimana dengan warganet? Lebih suka pai manis atau asin ya? Yang manis, Kenapa? karena hidup itu pahit. Pai asin. Kenapa tuh? Oke, kalau pai lebih cocok asin deh. Manis. Karena mindsetnya kalau makan pai itu manis sih. Aku lebih suka pai asin, Kenapa? karena pai asin lebih variatif rasanya. Nah, Anda pilih pai yang mana? Tim Liputan, CNN Indonesia.